transaksi penjualan di program Simple Stock. Untuk penjualan kita bisa klik di transaksi di sini atas penjualan atau langsung di sini. Jadi umumnya kita pakai di sini aja. Ini kasirnya sesuai yang login tadi, kasir bos ya, tanggalnya. Kemudian pastikan tanggalnya udah benar dengan tanggal hari ini. Kalau sudah, klik lanjut. Nah, kalau pakai scanner itu tinggal kita ambil barangnya, arahkan kode barcode-nya ke scanner. Nah, langsung seperti itu, langsung muncul. Kita enter berapa yang dia beli. Kalau misalnya beli 2, ketik 2. Kemudian barang lainnya lagi, kalau ada yang nggak pakai barcode, tinggal ketik kode depannya. Misalnya roti manis ini kita ketik kosong aja, udah akan muncul. Kalau roti manis tinggal kita enter. Nah, di sini karena kita setting jika saldonya 0, maka dia akan ngasih warning seperti ini. Jadi muncul saldo tidak mencukupi untuk dijual. Nah, ini kalau memang kenyataannya ada barang, mungkin baru aja datang, belum diinput di pembelian, tapi barangnya sudah ada, boleh aja kita jual. Jadi ini lebih ke bagaimana kesepakatan di toko ya. Kalau misalnya barang datang harus diinput dulu baru boleh dijual, tentu kan nggak ada di depan, jadi nggak akan bisa kita jual. Tapi kalau misalnya kesepakatannya barang datang boleh dipajang, boleh jual dulu, inputnya bisa entaran, tapi masih di hari yang sama, berarti boleh kita jual. Nah, ini tinggal kalau boleh dijual tinggal pilih yes ya. Misalnya dia beli 2. Kalau misalnya ada barang lain, tinggal ketik kode depannya aja kalau nggak pakai barcode scanner, atau boleh juga dari namanya ini. Nah, misalnya namanya apa? Mie sukses ini. Boleh. Dia beli misalnya 3. Kalau udah semua diinput, ini total 16.500 ya. Kita bilang ke customernya 16.500. Kemudian dia ngasih uangnya. Kalau misalnya bayar pakai cash, baru kita pembayaran. Di sini F12. Atau tekan enter juga boleh ya. F12 transaksi dibayar ya. Kemudian dapat diskon kalau nggak dilewatin, kena PPN kalau nggak dilewatin. Yang ini juga potongan diskon sama PPN ini bisa disetting. Kalau kita nggak pernah ngasih diskon, di setup sistemnya kita setting nggak aktif atau tidak dicentang, maka nggak akan dia berhenti kursornya di potongan dan PPN ini. Jadi grand total 16,5, bayarnya pakai cash atau card. Jadi ini kita harus pilih salah satu. Kalau misalnya pakai cash, tadi dia ngasih uang berapa, misalnya 20.000, diketik 20.000, maka muncul kembali 3.500. Tinggal kita enter, simpan. Nah, jika printernya sudah terhubung, maka dia akan ngeprint. Jika laci uangnya udah ke setting, pakai laci uang, dia akan terbuka. Tinggal kita pilih OK. Nah, berarti selesai transaksi untuk yang pertama. Kemudian kita lanjutkan dengan customer berikutnya, tetap sama. Kalau pakai barcode, scan, ya, maka akan muncul beli berapa, misalnya 2. Kemudian yang lainnya lagi, pilih di sini, ya. Atau kita dari nama juga bisa pencariannya. Misalnya ini Indomie. Nah, dia muncul lagi stok tidak cukup, boleh. Kalau misalnya kesepakatannya nggak boleh, berarti tidak, karena belum diinput ya. Kalau udah tinggal F12 bayar, akan dibayar ya. Kalau misalnya pembayarannya potongan nggak ada, PPN nggak ada, kalau pembayaran pakai card misalnya boleh. Nah, pilih di sini pakai debit BNI. Nah, ini yang sudah terdaftar, misalnya pakai debit BCA. Namanya siapa yang punya cardnya itu, nomornya biasanya di input berapa, apakah harus lengkap, itu sesuai kesepakatan di toko ya, atau hanya digit 4 atau 5 digit terakhir, boleh aja. Di program sih akan ngerekam aja. Kalau udah tinggal disimpan. Oke.
kalau misalnya ada yang pending ya, kalau misalnya ada yang pending, dia mau di hold dulu gitu ya. Di sini ada F7 ya untuk pending nota. Kita tekan F7 di pending, ini nomor pendingnya 1. Kemudian pending. Misalnya dia lagi mau ngambil barang lain biar nggak antrian panjang. Jadi kita mau layani yang customer berikutnya sambil nunggu dia yang pending ini ngambil barangnya. Ini pending. Jadi kita bisa transaksi seperti biasa untuk customer berikutnya. Biasa F12 bayar misalnya 5.000, kembali 3.000. Oke. Kalau ke yang tadi yang pending tadi datang, nah di sini kita F8. Nah, di sini tombol-tombolnya F1 refresh, F2 cari dari nama, F3 open item, F4 ngecek saldo store, F5 panggil member, F6 untuk batal penjualan, tapi kan belum disimpan ya. F7 ini untuk pending nota, F8 unpending, jadi manggil pendingan tadi. F9 drawer, buka drawer tanpa penjualan, misalnya ada yang tukar uang kayak gitu. F10 bantuan, ini kalkulator. F11 cetak ulang nota yang terakhir ya. F12 pembayaran, delete untuk hapus item. Berarti kalau kita manggil pendingan tadi, tekan F8. Kita cari di sini yang mana pendingannya, kita tinggal panggil unpending, tinggal dilanjutkan item yang dia beli berikutnya. Misalnya ini, misalnya boleh dijual 3. Oke. Kalau sudah bayar F12 ya, cash atau card, misalnya cash 50.000, kembali sekian 31.900. Ini juga akan muncul di sini ya, 31.900 uang kembaliannya. Oke. Nah, itu untuk transaksi penjualan. Kalau sudah, tinggal di close.